jadi karyawan atau jadi bos? Kerja ikut orang atau kerja sendiri? Jawabannya terserah Anda. Jadi tetap ada dua, karena ketika saya jawab harus kerja sendiri. Nah, kalau harus kerja sendiri, harus jadi bos, terus yang mau dipekerjakan siapa? Atau kalau kerja jadi karyawan, semua manusia ingin jadi karyawan. Terus yang jadi bos siapa? Yang mempekerjakan karyawan, gitu ya. Jadi dua komponen ini selalu mengisi dalam kehidupan ini kan begitu. Ada bos, ada pekerja kan begitu. Ada juragan, ada pekerja, ada bos, ada karyawan. Bahasa gampangnya ini gini lah, ada kerja sendiri dan ada kerja ikut orang lain. Pilihannya yang mana? Ya tergantung situasi dan kondisi, juga tergantung karakter pribadi masing-masing. Karena menurut pengamatan saya, karena semua isi konten saya adalah bersifat subjektif, ini bukan objektif, jadi saya hanya sharing aja. Cocok dipakai, nggak dicocok ya nggak usah dipakai, gitu aja. Gitu ya, subjektif semuanya. Karena menurut saya tetap ada dua. Jadi orang-orang itu macam-macam. Ada orang itu yang egonya sangat tinggi. Jadi kalau di dalam tim itu selalu jadi pemberontak karena diatur nggak bisa, sulit. Pokoknya nggak bisa kerja tim dia. Ya udah, kalau orang seperti itu nggak cocok kerja ikut orang, mesti bangkang, mesti berontak karena dia idenya terlalu kokoh, dia nggak bisa diatur. Solusinya ya orang-orang model begini jangan kerja ikut orang, nyusahkan diri sendiri, kerja mandiri, kerja sendiri, wirausaha, jual apa atau bisnis apa sendiri. Apakah salah? Tidak. Memang secara genetik psikologinya memang dia kecenderungannya memang ya orang yang nggak bisa berkelompok gitu loh. Jadi kalau jenis binatang gitu kan, binatang yang penyendiri itu harimau misalkan gitu kan. Macan itu kan yang tidak bisa berkelompok itu sendiri. Tapi kalau singa, kerbau itu kan berkelompok. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu kalau binatang. Jadi manusia pun sama. Jadi karakternya itu ada yang memang dia enjoy sendiri. Jadi dia nggak mau diatur dan ikut aturan. Nah, ada karakter orang itu yang memang ya ketemu Pak, saya sering ketemu orang. Pokoknya saya jangan ditanya Pak, suruh kerja apa langsung akan saya jalankan gitu. Jangan suruh ngonsep program atau suruh planning apa, pokoknya kasih saya tugas apa nanti saya laksanakan. Ada karakter begitu memang. Ya udah, kalau gitu kan kamu nyaman untuk kerja ikut orang aja, ya udah, nggak usah mikir macam-macam kan. Misalnya ikut usaha orang kan nggak mikir usaha ini ke depannya gimana, ya udah yang penting aku kerja dapat gaji per bulan, ya udah itu aman kan. Ada orang yang cari angka aman begitu, karena andai kan itu dipaksakan kerja sendiri malah bingung orangnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyalahkan harus wirausaha ya kalau karakternya wirausaha. Nah kalau wirausaha sukses jadi bos akhirnya butuh karyawan, terus siapa yang mau jadi karyawan kalau semuanya harus wirausaha, harus jadi bos. Kalau jadi bos besar itu yang mau jadi karyawan itu siapa? Jadi Tuhan sudah menciptakan komponen itu sempurna. Jadi itu ya, jadi silakan difahami dirinya sendiri. Jadi yang tahu itu kita sendiri gitu ya. Jadi ada dua, silakan kira-kira sama cocok yang mana, yang sedang kerja nyaman gak kamu kerja ikut orang itu. Kalau ikut ya lanjutkan, yang penting kamu berprestasi, berkarir terus. Nanti suatu saat kan bisa puncaknya jadi karyawan, manajer, jadi direktur, walaupun nanti direktur juga diatur oleh pemiliknya atau apa kan gitu bisa. Jadi kerja ikut atau gimana, pokoknya masih kerja di perusahaan ikut orang. Jadi dalam sebuah organisasi. Nah kalau memang kamu nggak cocok, nggak suka diatur, nggak suka apa, ya udah kerja mandiri aja. Gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih jelek. Jadi artinya tergantung pada pilihan masing-masing. Kerja sendiri atau kerja ikut orang lain dengan berbagai resiko. Kalau kerja sendiri kan mati sendiri, hancur sendiri. Tapi kalau kaya berhasil ya diambil sendiri kan gitu, dinikmati sendiri. Ya, ada plus minus ya, ikut orang enak. Ya udah, enggak ngikut aja, tapi kan ya namanya ikut orang, nanti kalau berhasil ya dapat uang banyak, ya dapatnya juga enggak terlalu banyak ya, tapi dapat gitu. Tapi kan aman, enggak mikir macam-macam. Aman gitu loh, kerja aman ikut orang itu. Ikut orang aja.
Nah, yang hebat adalah orang bisa keduanya. Jadi bisa memposisikan keduanya. Begini memposisikan keduanya. Kalau memang hari ini Anda jadi karyawan, maka setting otaknya jadi seorang karyawan. Jadi jangan terlalu bangkang, jangan berontak, jangan terlalu egois. Jangan egonya ini ditaruh dulu, ikut orang, ikut bosnya. Alurnya gimana sambil belajar, mempelajari. Gitu, ketika sudah kuat, pengalaman, pinter, ingin mandiri, monggo. Kamu keluar sudah jadi bos karena sudah pengalaman di perusahaan besar, akhirnya kamu bisa menjadi pengusaha yang besar. Beda dengan yang dari awal kerja sendirian tadi, kan kurang pengalaman, dia otodidak, dia nggak pernah ikut di perusahaan besar, maka dia nggak akan bisa, nggak punya pengalaman untuk membuat perusahaan yang besar. Beda dengan tadi, jadi karyawan dulu, kalau memang posisinya jadi karyawan ya, maksa diri dulu lah. Jadi orang hebat itu adalah lihat situasi dan kondisi. Ya, gitu ya. Jadi selama karena posisi jadi karyawan, kita belajar terus, mempelajari dengan senior-senior, sehingga nanti ketika kita berdiri sendiri, kita mampu akhirnya menjadi bos, membuat perusahaan sendiri, membuat usaha sendiri, kan begitu. Atau yang sekarang sedang menikmati karyawan, jadi karyawan, orang bisa jadi orang suruhan orang. Ya coba dipikir sekali waktu, berani enggak untuk keluar, berhenti dari jadi karyawan, kemudian belajar untuk usaha sendiri. Pakai perhitungan, berani enggak? Kalau nggak berani, ya jangan, sudah dinikmati aja, disyukuri. Nanti kan berprestasi itu juga, nanti jadi dirut direktur utama, nanti gajinya juga besar, kan bisa kaya juga, gitu ya. Jadi itu ada dua pilihan, adalah orang yang nyaman kerja sendiri, ya udah kerja sendiri aja, jangan ikut orang karena beresiko kalau kamu ikut orang, susah diatur dan egomu terlalu tinggi. Yang kedua adalah kerja ikut orang. Nah, ini yang lebih nyaman, nggak banyak resikonya, ikut orang aja. Perusahaan orangnya hancur ya kita ikut aja, tapi kan kita bisa ikut ke perusahaan yang lain kan gitu. Kita nggak mikir kayak kita hancur. Yang hancur kan bos kita, pemiliknya. Kita kan nggak, kita karyawan ya daftar di perusahaan lain aja. Itu ya, tapi yang hebat adalah orang yang bisa menyeting dirinya. Nggak tahu aslinya dia itu bakatnya di mana. Kalau memang jadi karyawan, dinikmati dulu. Nah, ternyata kalau memang ngelamar ke sana sini nggak diterima, ya udah wirausaha aja. Tapi tetap kok nanti akan ketemu mana yang lebih dominan. Tetap akan ketemu suka kerja ikut orang atau suka kerja mandiri. Oke, selamat menemukan dirimu. Find yourself. Temukan jati dirimu. Maka senikmat-nikmatnya orang adalah yang belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya, dan senikmat-nikmatnya orang adalah yang bekerja dan berkarir di tempat yang disukai, yang cocok dengan karakter psikologinya dan darah dagingnya, genetik yang mengalir dalam diri. Itu ya, semoga bermanfaat.